リオレウス強っ、すっご。いけリオレウス、空の王者の力、今こそ見せる時だぞ。おお。Halo guys, balik lagi di Senpeize, tempatnya kita ngobrolin film Jepang dan Asia yang kadang absurd, kadang romantis, tapi selalu bikin penasaran. Lu pernah nggak sih bayangin kalau lu yang doyan anime, manga, atau game ketemu jodoh yang sama-sama otaku? Kedengarannya gampang ya, tapi ternyata cinta para wibu juga punya dramanya sendiri. Nah, kali ini gua bakal bawain cerita dari film live action Wotakoi, Love is Hard for Otaku 2020. Film adaptasi manga dan anime populer yang ngebuktiin kalau dunia percintaan otaku itu bisa lucu, manis, tapi juga ribet. Tanpa basa-basi busuk, kita langsung ke alur ceritanya. Cerita dimulai di sebuah perusahaan Jepang yang penuh dengan karyawan sibuk. Suasana serius, rapat berjalan kaku, dan semua orang terlihat fokus kecuali satu orang, Narumi Momose. Dia duduk di kursinya, mencoba menyimak pengarahan, tapi matanya sayup-sayup menahan kantuk. Dari luar, Narumi terlihat seperti pegawai biasa dengan sikap formal, tapi sebenarnya dia menyimpan dunia rahasia. Dia seorang otaku sejati. Narumi suka banget anime, manga, sampai doujinshi. Namun hobi ini jadi sesuatu yang ia tutupi rapat-rapat. Bukan tanpa alasan, dulu dia pernah gagal dalam hubungan percintaan karena cowoknya kabur setelah tahu Narumi adalah otaku. Luka itu bikin dia takut ngulangin kesalahan yang sama. Sehingga di tempat kerja Narumi selalu berusaha tampil sebagai perempuan biasa. Setelah pengarahan selesai, Narumi ngobrol sama temannya. Dari obrolan ringan itu, kita langsung tahu bahwa Narumi masih hidup di dua dunia. Dunia kerja yang formal dan dunia otaku yang penuh warna. Dia senyum-senyum sendiri, tapi juga waspada supaya orang lain nggak tahu sisi tersembunyinya. Hari itu Narumi kaget karena saat kembali ke meja kerjanya, dia bertemu seorang pria yang familiar, Hirotaka Nifuji. Ternyata mereka teman masa kecil. Bedanya Hirotaka nggak berubah banyak, cuek, tenang, dan jelas-jelas seorang otaku game. Dia bahkan nggak pernah repot nutupin hobi itu. Buat Hirotaka, game adalah hidupnya, sama seperti anime buat Narumi. Mereka langsung ngobrol basa-basi. Hirotaka nyeletuk soal kebiasaan Narumi mampir ke toko komik, bikin Narumi panik sejenak. Malamnya mereka ketemuan di bar buat minum bareng. Awalnya ngobrol santai, tapi obrolan mereka pelan-pelan masuk ke hal yang lebih dalam. Narumi curhat soal pacarnya yang dulu ninggalin dia begitu tahu dia otaku. Hirotaka dengan gaya kalemnya cuma ngedengerin sambil main Switch. Lalu dia bilang dengan santai, "Ya udah, pacaran aja sama gua." Narumi kaget. Dia nggak nyangka Hirotaka bisa ngomong segampang itu. Tapi Hirotaka punya alasan logis. Dia ngerti hobi Narumi. Dia nggak bakal ngejudge dan malah bisa nemenin. Setelah beberapa detik ragu, Narumi setuju. Dari situ dimulailah kisah percintaan unik mereka. Dua otaku, dua dunia, satu hubungan. Awalnya hubungan ini nggak gampang. Di kantor, gosip cepat banget menyebar. Teman-teman kerja mereka mulai curiga karena sering lihat Narumi dan Hirotaka bareng. Narumi gugup dan panik takut ketahuan. Bahkan ada satu rekan kerja perempuan yang terang-terangan bilang kalau dia suka sama Hirotaka. Narumi tambah nggak tenang, sementara Hirotaka santai-santai aja. Hirotaka memang bukan cowok
cowok romantis. Dia lebih suka ngomong pakai referensi game, bikin orang lain bingung. Kadang dia ngebahas strategi RPG saat diskusi kerjaan, atau ngejelasin perasaan dengan analogi leveling up. Buat orang biasa itu aneh, tapi buat Narumi ada sisi lucu sekaligus nyebelin dari sikap itu. Suatu hari Hirotaka ngajakin Narumi bikin eksperimen. Dia ngajak kencan, tapi dengan aturan nggak boleh ngomongin hal-hal otaku. Kalau keceplosan dendanya 1000 yen. Hirotaka pengen mereka coba hidup kayak pasangan normal, tapi ya namanya juga Narumi, hampir tiap hal nyambung ke anime. Misalnya lihat pasangan di taman, dia langsung kepikiran adegan BL dari manga favoritnya. Hirotaka cuma bisa geleng-geleng. Kencan itu jadi aneh, tapi tetap menggemaskan. Selain mereka berdua, ada juga pasangan lain yang bikin cerita makin rame. Koyanagi, senior kantor cantik yang ternyata cosplayer handal, dan Kabakura, rekan kerja yang sering marah-marah tapi sebenarnya pacaran sama Koyanagi. Dari luar mereka kelihatan kayak pasangan yang selalu ribut, tapi sebenarnya mereka saling peduli banget. Pasangan ini jadi cermin buat Narumi dan Hirotaka, ngasih gambaran tentang hubungan otaku yang lebih dewasa. Hirotaka sendiri mulai punya keraguan. Dia sayang sama Narumi, tapi dia juga nggak mau Narumi terlalu wibu di depan orang lain. Dia takut Narumi dikucilkan. Dia pernah bilang supaya Narumi jangan bawa hobi otaku ke dunia kerja. Tapi setelah ngobrol sama Koyanagi, Hirotaka sadar cinta itu bukan soal ngubah pasangan jadi versi yang diterima orang, tapi soal nerima dia seutuhnya, termasuk keanehannya. Momen penting terjadi saat mereka pergi ke event besar mirip Comiket. Di sana ribuan orang berkumpul, jualan manga, cosplay, dan segala aksesoris otaku. Buat Narumi, ini surga. Dia bahkan jualan doujinshi hasil karyanya sendiri. Hirotaka, walau awalnya cuek, tetap datang buat support. Melihat Hirotaka di sampingnya bikin Narumi ngerasa diterima. Dia nggak sendirian lagi dalam dunia ini. Tapi hubungan mereka diuji lagi saat Hirotaka secara spontan nyium Narumi di rumahnya. Narumi kaget dan dorong Hirotaka. Dia merasa belum siap dan Hirotaka merasa bersalah. Momen itu bikin keduanya bingung. Narumi mulai mikir apa dia benar-benar cocok sama Hirotaka. Sementara Hirotaka untuk pertama kalinya merasa takut kehilangan. Di tengah kebingungan itu, Narumi dapat tawaran kerja ke Hawaii. Buat sebagian orang ini kesempatan emas, tapi buat Narumi ini dilema besar. Kalau dia pergi, dia bakal ketinggalan semua event otaku, nggak bisa update anime kesayangan, dan jauh dari lingkungannya. Dia bingung banget. Dia pengen curhat ke Hirotaka, tapi cowok itu lagi sibuk. Narumi ngerasa sendirian. Hirotaka di sisi lain diam-diam merenung. Dia sadar kalau dia nggak bisa terus-terusan bersembunyi di balik game. Dia harus berani nunjukin perasaan. Dalam hatinya Hirotaka mikir, kenapa gue milih Narumi? Karena dia Narumi, karena dia apa adanya, dan gue suka itu. Klimaks cerita muncul saat Hirotaka akhirnya ngomong jujur ke Narumi. Dia bilang dia nggak peduli seberapa dalam dunia otaku Narumi. Justru itu bagian yang bikin Narumi unik. Dia suka Narumi bukan karena hobinya, tapi karena dirinya sendiri. Kata-kata itu bikin Narumi terharu. Selama ini dia takut ditolak, takut hubungannya hancur kayak dulu. Tapi Hirotaka nunjukin kalau dia diterima sepenuhnya. Narumi sadar cinta bukan soal nyembunyiin hobi atau ngubah diri biar diterima. Cinta sejati itu ketika lu bisa tetap jadi diri lu sendiri dan pasangan lu tetap nerima bahkan dukung. Dari situ mereka sepakat jalanin hubungan dengan lebih terbuka. Akhir film ditutup dengan adegan ringan tapi hangat. Narumi dan Hirotaka masih sering awkward, masih suka ribut kecil, tapi hubungan mereka terasa lebih solid. Mereka nggak lagi ragu
lagu menunjukkan sisi otaku masing-masing. Kadang kocak, kadang bikin gemes, kadang nyebelin. Tapi nyata karena memang cinta otaku itu susah, ribet, tapi kalau dijalani bareng rasanya manis banget. Nah, itu dia alur cerita film Wotakoi, Love is Hard for Otaku 2020. Film ini nunjukin kalau pacaran sama sesama otaku bukan berarti gampang. Justru butuh pengertian ekstra, komunikasi, dan yang paling penting saling nerima. Soalnya cinta itu bukan soal nyari orang yang sempurna, tapi soal nemuin orang yang bisa nerima keanehan lu sebagai bagian dari diri lu. Gimana menurut lu? Dan habis ini enaknya bahas film apa lagi? Komen di bawah ya. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Dan makasih juga buat yang udah subscribe.